Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan yang ada di rumah dan tempat ini. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung
pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertolongan kami datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat Allah di tengah ibadah. Demikian juga Tuhan melawat saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah ini. Mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau bekerja, memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah diberkati oleh Tuhan, penuh dengan sukacita. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
yang selalu tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena hanyalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat lupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa, supaya kehidupan memanjang senantiasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, di mana pagi hari ini Bapa kami boleh bersatu hati di tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau lawat hati kami, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba yang melayani, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala doa dan ucapan syukur kami alaskan ke tangan-Mu yang kudus. Dan Tuhan Yesus kami tetap mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama di dalam pelayanan ibadah tengah minggu. Saya berharap saudara senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Saya bacakan untuk saudaraku ayat 1 sampai 3 demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada keluarga seorang hamba Tuhan.
Keluarga hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, bukan sembarang hamba Tuhan. Tetapi saudara harus tahu bahwa seseorang yang takut akan Tuhan sekalipun kehidupannya tidaklah kebal dari urusan persoalan hidup. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 ini, keluarga hamba Tuhan ini setelah si hamba Tuhan itu meninggal, keluarganya menanggung beban hidup yang sangat berat. Dia tidak punya apa-apa yang dapat digunakan lagi untuk kehidupannya. Belum lagi dia menanggung hutang. Kemudian anaknya hendak diminta sebagai jaminan oleh penagih hutang. Kehidupan yang tragis. Seorang pelayan yang takut akan Tuhan, tetapi setelah dia meninggal, keluarganya menanggung beban yang sangat berat. Saudaraku tidak perlu melihat siapa yang salah dalam hal ini, tetapi belajarlah kepada Tuhan untuk melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Penyertaan Tuhan itu indah, begitu indahnya ketika seseorang yang takut akan Tuhan ini terus setia kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir di dalam persoalan hidupnya, puncak persoalan hidup itu. Ketika penagih hutang datang meminta anak itu untuk jaminan, saudaraku, janda ini datang ke alamat yang tepat. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah sandaran hidupnya. Tuhan itu adalah sandaran hidupnya. Nah, apa itu sandaran hidup? Sandaran, sesuatu tempat untuk menyandarkan diri atau suatu pengharapan. Ya, jadi tempat untuk meletakkan diri, menyandarkan diri, atau tumpuan hidup pengharapan. Itu sandaran. Nah, itulah Tuhan kita. Sekalipun Tuhan tidak seolah-olah Tuhan itu membiarkan kehidupan hambanya yang begitu takut akan Tuhan. Alkitab mencatat, hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hidupnya hancur berantakan. Seolah-olah hidupnya jatuh, tapi jatuh dari keluarga ini tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menolong keluarga ini. Apa yang terjadi? Saya kira semuanya mengerti ketika kita membaca kisah minyak seorang janda ini dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Semuanya bisa pernah memahami. Tetapi saya ingin sampaikan satu perkara di sini, bahwa Tuhan adalah sandaran hidupmu. Ketika engkau melayani dengan takut akan Tuhan, ketika engkau setia kepada Tuhan, jangan takut. Walaupun engkau dalam persoalan itu membentuk kita, dan kita akan melihat kebaikan dan kuasa Tuhan di sana. Di tengah-tengah persoalan itu, Tuhan hadir. Penyertaan Tuhan sangat indah di sana. Bagaimana tidak? Nabi Elisa bertanya, apa yang engkau miliki? Aku ini tidak punya apa-apa, hanya sedikit minyak. Saudaraku, jangan pernah berkata bahwa saudara tidak pernah punya apa-apa. Dalam keadaan semiskin apapun, Tuhan sanggup memakai apa yang engkau miliki untuk merubah keadaanmu. Ingat, apa yang ada padamu, Tuhan sanggup memakai itu untuk menjadi jalan berkat bagi hidupmu. Ingat peristiwa Musa
Ketika Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Dengan tongkat itu aku akan menuntun engkau. Saudaraku, padahal saat itu Musa berkata, aku tidak pandai bicara, aku tidak bisa memimpin. Bahkan Musa berkata, bukankah di sana ada Harun? Biarlah Harun. Di hadapan Tuhan, jangan pernah menolak ketika Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel dengan luar biasa. Tidak ada yang seperti Musa. Berawal dari apa yang ada padamu. Demikian pula janda dari seorang istri hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan tadi, ditanya oleh Nabi Elisa, apa yang ada padamu? Apa yang kau miliki? Dia hanya berkata, hanya sedikit minyak. Mungkin janda ini juga bertanya-tanya, kenapa disuruh mengumpulkan botol-botol kosong ini? Saudaraku, tidak ada yang mustahil, asalkan nurut saja. Nurut saja. Mujizat terjadi karena ada kerendahan hati dan ada ketaatan. Mujizat terjadi ada kerendahan hati, ada ketaatan. Dan yang terakhir, ada persekutuan dan iman. Lihat, janda ini turut. Dia cari sebanyak mungkin. Bejana-bejana, minta dari tetangganya sebanyak mungkin. Dia lakukan. Kemudian dia masuk ke dalam rumah, dia tutup pintu. Di situ ada berbicara tentang persekutuan. Dan kemudian dia menuangkan. Di sana, kalau seseorang tidak punya iman, tidak akan dia tidak akan melakukannya. Karena apa? Buat apa? Minyak sedikit akan dipindah sedikit lagi. Tapi dia tidak berbicara seperti itu. Dia hanya nurut melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia nurut. Dia bersekutu bersama-sama keluarganya. Dan dia taat menuangkannya dengan percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat terjadi. Mujizat masih ada di dalam hidup kita orang percaya. Kalau kita mau taat, nurut, adakan persekutuan, dan lakukan dengan iman. Di sana penyertaan Tuhan menjadi luar biasa. Sebab sedikit minyak saja dapat memenuhi, membayar hutang-hutangnya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Luar biasa bukan? Anak-anaknya aman, hutangnya terpenuhi, terbayar semuanya. Yang ketiga, dia hidup tenang dan damai. Di dalam takut akan Tuhan, memang bukan berarti tidak ada persoalan, aman-aman saja, tidak. Tetapi di dalam takut akan Tuhan, persoalan itu membentuk kita. Jadi jangan takut, karena Tuhan adalah sandaran hidup saudara. Tuhan adalah sandaran hidup saudara dan saya. Datang kepada Dia dengan iman. Nurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Adakan persekutuan untuk saling menguatkan di dalam doa. Lakukan dengan iman apa yang menjadi firman Tuhan. Maka penyertaan Tuhan menjadi semakin indah di dalam hidup saudara. Penyertaan Tuhan memberikan apa yang tidak pernah saudara pikirkan. Tetapi hasilnya hidupmu berbahagia, tenang, damai bersama Tuhan. Bersama keluarga di dalam Tuhan. Hidupmu tenang, damai dan diberkati oleh Tuhan. Tidakkah hari-hari ini itu yang diperlukan oleh semua orang? Tidakkah hal itu yang diharapkan oleh kebanyakan orang? Anda sebagai orang percaya, jangan kehilangan.
sebab berkat Tuhan disediakan untuk saudara. Namun satu perkara, rendah hati, taat, adakan persekutuan di dalam keluargamu, dan lakukan dengan iman. Penyertaan Tuhan nyata memberkati kehidupan saudaraku. Apa yang tidak mungkin, semua dapat dikerjakan oleh Dia. Penyertaannya semakin indah di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, tetaplah semangat untuk melayani, tetaplah semangat untuk bersekutu, beribadah, tetaplah semangat untuk mencari Tuhan, dan lakukan dengan taat apa yang menjadi firman Tuhan bagi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kembali kami diingatkan bahwasanya Tuhan adalah sandaran hidup kami. Engkau tempat kami menyandarkan, menaruh harapan, keberadaan kehidupan kami pribadi maupun rumah tangga. Kami sadar persoalan boleh saja datang silih berganti, tetapi ketika kami berada dalam persoalan-persoalan yang berat sekalipun, Tuhan, penyertaan-Mu semakin indah dalam kehidupan kami dan menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memohon kepadamu, meteraikanlah firman Allah dalam setiap hati kami, menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah masa yang sukar seperti sekarang ini. Kami rindu nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami, dan hidup kami semakin berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya setiap jemaat yang mengikuti panduan ibadah online ini, mereka yang di rumah-rumah, mereka terbuka hatinya bahwa Tuhan adalah sandaran hidup kami. Orang-orang percaya yang senantiasa taat dan berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi semakin indah di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya berkat-Mu ajaib bagi kami, penyertaan-Mu indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita akan mengucap syukur atas berkat yang diberikan kepada kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku semuanya Engkau sediakan.
yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tunaikan syukur hanya padamu, Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk doa penutup, saya silakan kepada Bapak Gembala. Kami naikkan ucapan syukur oleh karena berkat Tuhan yang melimpah hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan menyegarkan kami, dan biar Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau melawat umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya berkat Tuhan tercurah, baik atas pribadi, keluarga, dan juga pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Sekarang saudaraku, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan jagai keluar masukmu dan membuat berhasil usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.
Amin. Segalanya dalam kuasa